Ketika Manchester United secara resmi mengumumkan kedatangan Bryan Mbeumo dari Brentford, itu lebih dari sekedar transaksi transfer bernilai fantastis antara 65 juta pound sterling hingga 71 juta pound sterling. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah penanda era baru di bawah komando Ruben Amorim. Bagi Mbeumo sendiri ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang, sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya harus mengambil kesempatan untuk bergabung dengan klub impian saya, tim yang jersinya saya kenakan saat tumbuh dewasa, ungkapnya. Kata-kata yang syarat dengan beban emosional dan ambisi. Namun di balik sentimen dan angka-angka fantastis itu, pertanyaan yang lebih mendalam muncul. Siapa sebenarnya Bryan Mbeumo? Mengapa Manchester United dan Ruben Amorim begitu yakin bahwa pemain internasional Kamerun ini adalah senjata yang mereka butuhkan untuk kembali ke puncak? Dan bagaimana seorang pemain yang relatif tidak dikenal dari kasta kedua Liga Prancis, Ligue 2, bisa berevolusi menjadi salah satu penyerang paling efisien dan ditakuti di Premier League? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya terletak pada statistik golnya yang impresif. Kedatangan Mbeumo menandakan pergeseran strategis yang signifikan dalam filosofi transfer Manchester United. Selama bertahun-tahun, klub sering dikritik karena merekrut pemain berdasarkan nama besar atau potensi mentah tanpa visi taktis yang jelas, yang seringkali berujung pada kegagalan adaptasi. Kini pemilihan Mbeumo, seorang pemain yang terbukti di Premier League dan secara eksplisit disebut sebagai pilihan yang sempurna untuk sistem Amorim, menunjukkan sebuah pendekatan yang lebih cerdas dan berbasis proses. United tidak lagi hanya membeli talenta, mereka membeli komponen yang pas untuk sebuah mesin yang sedang dibangun. Laporan ini akan membedah anatomi Bryan Mbeumo, perjalanannya, gaya bermainnya yang unik, kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana ia diproyeksikan menjadi predator baru di teater impian. Kisah Bryan Mbeumo bukanlah dongeng instan tentang seorang superstar. Ini adalah narasi tentang kerja keras, evolusi, dan kemampuan luar biasa untuk terus melangkah maju saat sorotan tertuju pada orang lain. Perjalanannya adalah bukti ketahanan mental yang akan sangat krusial di bawah tekanan Old Trafford. Dari Troyes ke Griffin Park. Pada Agustus 2019, 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-20, Mbeumo mendarat di London Barat, direkrut oleh Brentford dari klub Ligue 2 Troyes. Ia adalah produk lain dari jaringan pencari bakat Brentford yang legendaris, sebuah sistem yang dikenal mampu menemukan permata tersembunyi di pasar yang sering diabaikan oleh klub-klub besar. Brentford melihat sesuatu dalam diri pemuda Prancis itu, kecepatan, teknik, dan potensi yang belum terasah, dan membawanya ke lingkungan yang sempurna untuk berkembang. Ditempa dalam trisula BMW. Adaptasinya di Inggris berlangsung cepat dan eksplosif. Mbeumo langsung menjadi bagian integral dari salah satu lini depan paling menakutkan dalam sejarah Championship, trisula BMW yang legendaris, yang terdiri dari Said Benrahma, Mbeumo, dan Ollie Watkins. Pada musim debutnya, ia tampil menggila, mencetak 16 gol dan menyumbangkan 8 assist. Kombinasi kecepatan Mbeumo, kreativitas Benrahma, dan insting gol Watkins membawa Brentford ke ambang promosi, meski akhirnya harus kandas di final playoff. Periode ini sangat penting tidak hanya untuk membuktikan kemampuannya, tetapi juga untuk menempa mentalitasnya dalam kerasnya sepak bola Inggris. Melangkah keluar dari bayang-bayang menjadi tokoh utama. Titik balik sesungguhnya dalam karir Mbeumo terjadi ketika sorotan mulai meredup dari rekan-rekannya. Setelah kekalahan di final playoff 2020, Watkins dan Benrahma hengkang ke Premier League. Banyak yang mengira kekuatan Brentford akan berkurang drastis, namun Mbeumo tetap tinggal. Ia tidak hanya bertahan, ia berevolusi. Ia menjadi figur sentral, memainkan peran kunci dalam kampanye promosi Brentford di musim berikutnya dengan torehan 8 gol dan 12 assist. Evolusi ini berlanjut di Premier League. Ketika Ivan Toney harus absen, Mbeumo kembali melangkah maju. Ia tidak hanya mengisi kekosongan, tetapi juga berkembang menjadi ancaman gol utama dan pemimpin di ruang ganti, bahkan masuk dalam jajaran grup kepemimpinan senior klub. Musim demi musim, kontribusi golnya terus meningkat secara konsisten, mencapai puncaknya pada musim 2024-2025 yang fenomenal, di mana ia mencatatkan 20 gol dan 7 assist. Mantan manajernya, Thomas Frank, yang sangat berperan dalam perkembangannya, memujinya sebagai pemain kunci
yang tumbuh melalui kerja keras yang luar biasa, terutama dalam mengasah penyelesaian akhirnya. Perjalanan dari anggota pendukung menjadi pemeran utama ini menunjukkan sebuah pola yang jelas. Mbeumo adalah pemain yang berkembang di bawah tekanan dan tanggung jawab. Ia bukan tipe pemain yang hanya bisa bersinar dalam satu sistem atau ketika dikelilingi oleh bintang lain. Kemampuannya untuk beradaptasi dan meningkatkan level permainannya setiap kali tuntutan meningkat adalah atribut tak ternilai yang ia bawa ke Manchester United. Anatomi winger modern. Untuk memahami mengapa Bryan Mbeumo begitu didambakan, kita harus membedah gaya bermainnya yang merupakan perpaduan unik antara kecepatan, kecerdasan, dan efisiensi yang mematikan. Ia bukanlah winger tradisional, ia adalah seorang predator gol yang beroperasi dari sayap. Gerakan khas, tusukan mematikan dari kanan. Senjata utama Mbeumo adalah gerakannya yang sudah menjadi ciri khas, beroperasi di sayap kanan, menerima bola lalu melakukan tusukan ke dalam atau cut inside dengan kaki kirinya yang dominan untuk melepaskan tembakan atau memberikan umpan terobosan. Gaya ini membuatnya sering dibandingkan dengan legenda seperti Arjen Robben dan yang paling relevan, Mohamed Salah. Para bek lawan tahu persis apa yang akan ia lakukan, namun menghentikannya adalah cerita lain. Mekanismenya sangat efektif. Mbeumo memiliki pusat gravitasi yang rendah dan keseimbangan tubuh yang luar biasa, membuatnya sangat sulit untuk direbut bola darinya. Ditambah dengan akselerasi eksplosifnya dalam beberapa langkah pertama, ia mampu menciptakan ruang yang cukup untuk melepaskan tembakan sebelum bek sempat menutup ruang. Meskipun kecepatan puncaknya mungkin tidak termasuk yang tercepat di liga, akselerasi awalnya inilah yang membuatnya begitu berbahaya. Ia tidak selalu mencoba melewati 3 atau 4 pemain, ia hanya butuh satu gerakan cepat untuk menciptakan peluang emas. Kecerdasan tanpa bola. Nilai seorang Mbeumo tidak hanya terlihat saat ia menguasai bola. Kecerdasan taktikalnya saat tidak menguasai bola adalah salah satu atributnya yang paling diremehkan. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang ruang. Gerakannya yang cerdas untuk mencari posisi di antara lini pertahanan dan lini tengah lawan, atau untuk meregangkan pertahanan dengan berlari melebar, secara konstan menciptakan dilema bagi bek lawan. Gerakan ini tidak hanya membuka ruang bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi rekan-rekannya. Dengan menarik bek sayap lawan, ia seringkali menciptakan celah di half space yang bisa dieksploitasi oleh gelandang serang atau penyerang lainnya. Mesin yang tak kenal lelah. Di era sepak bola modern yang menuntut intensitas tinggi, etos kerja adalah atribut yang tidak bisa ditawarkan. Disinilah Mbeumo benar-benar bersinar. Ia adalah mesin yang tak kenal lelah baik saat menyerang maupun bertahan. Statistik menunjukkan bahwa pada musim 2024-2025, ia menempati peringkat ketiga di seluruh Premier League untuk total jarak yang ditempuh, sebuah bukti nyata dari staminanya yang luar biasa. Lebih dari itu, ia adalah seorang presser yang gigih. Ia menekan dari depan, menutup jalur umpan, dan tidak pernah membiarkan bek lawan merasa nyaman. Kemampuannya untuk berkontribusi secara signifikan dalam fase bertahan adalah alasan utama mengapa ia dianggap sebagai rekrutan yang sempurna untuk pelatih dengan tuntutan energi tinggi, seperti Ruben Amorim. Ia bukan hanya seorang penyerang, ia adalah pemain bertahan pertama bagi timnya. Direktualitasnya adalah bentuk kreativitas yang sangat terfokus. Setiap dribble, setiap lari memiliki tujuan akhir, menciptakan peluang gol. Ini membuatnya menjadi penyerang yang sangat efisien, sebuah kualitas yang sangat dibutuhkan Manchester United. Pedang bermata dua. Setiap pemain hebat memiliki profil unik yang terdiri dari kekuatan dominan dan kelemahan yang dapat dieksploitasi. Bryan Mbeumo tidak terkecuali. Analisis yang seimbang terhadap kedua sisi pedangnya sangat penting untuk memahami dampaknya di Manchester United. Kelebihan, finishing elite dan overperformance XG. Ini adalah kekuatan super Mbeumo. Pada musim 2024-2025, ia mencetak 20 gol di Premier League dari expected goals atau XG yang hanya sekitar 12,3. Ini bukan anomali atau keberuntungan. Ini adalah pola konsisten yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang penembak jitu yang luar biasa. Ia secara konsisten mencetak gol dari peluang yang dianggap sulit oleh model statistik. Analisis peta tembakannya menunjukkan kemampuannya mencetak gol dari berbagai posisi, baik di dalam maupun di luar kotak penalti, dengan kaki kirinya yang mematikan. Faktanya, ia menduduki peringkat nomor 1 di Premier League untuk metrik total gol dikurangi total XG, sebuah bukti statistikal dari kualitas penyelesaian akhirnya yang elit. Spesialis bola mati.
Kemampuannya dalam situasi bola mati memberikan dimensi lain bagi serangan tim. Ia adalah eksekutor tendangan bebas dan tendangan sudut yang andal, dengan kualitas umpan silang yang dinilai sebagai salah satu kekuatannya. Selain itu, ia adalah pengambil penalti yang sangat tenang dan efektif. Telah mencetak 10 gol penalti sepanjang karirnya di Premier League, termasuk 5 di musim lalu. Kehadirannya akan meringankan beban Bruno Fernandes sebagai eksekutor utama dan memberikan variasi ancaman bagi United. Ancaman transisi. Gaya bermain Mbeumo sangat cocok untuk tim yang bermain dengan transisi cepat. Kecepatan, kemampuan membawa bola dan sifatnya yang direct menjadikan ia ancaman mematikan dalam serangan balik. Ia adalah salah satu pembawa bola terbaik di liga. Tidak ada pemain lain di Premier League yang mencetak gol lebih banyak darinya melalui aksi membawa bola atau ball carries. Kemampuan ini selaras dengan DNA historis Manchester United dan filosofi taktis Ruben Amorim yang menekankan transisi yang efektif. Kelemahan. Bermain dengan punggung menghadap gawang. Ini adalah kelemahan yang paling sering disebut dalam analisis permainannya. Mbeumo bukanlah seorang target man. Ia kesulitan ketika harus bermain dengan punggung menghadap gawang, menahan bola, atau berduel fisik dengan bek tengah lawan untuk melakukan hold up play. Efektivitasnya menurun secara signifikan dalam peran ini karena kekuatannya terletak pada gerakan dinamis dan menyerang ruang saat menghadap gawang. Kekuatan fisik dan duel udara. Dengan tinggi badan hanya sekitar 171 hingga 173 cm, Mbeumo bukanlah pemain yang mengandalkan kekuatan fisik. Kelemahan ini paling terlihat dalam duel udara di mana ia tercatat kalah lebih dari 69% dari duel udaranya. Ini membatasi opsinya sebagai target dari tendangan gawang atau umpan-umpan panjang dan membuatnya lebih bergantung pada permainan bola bawah. Pengambilan keputusan beresiko. Terkadang Mbeumo cenderung memilih opsi yang lebih spektakuler daripada yang lebih sederhana. Percaya dirinya yang tinggi dalam menembak bisa menjadi pedang bermata dua, terkadang membuatnya melepaskan tembakan dari sudut sulit alih-alih mencari rekan setim yang berada di posisi lebih baik. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya penguasaan bola, namun kecenderungan inilah yang juga berkontribusi pada overperformance XG-nya yang luar biasa. Ia mengambil resiko yang seringkali membuahkan hasil. Transfer Bryan Mbeumo ke Manchester United bukanlah sekadar penambahan satu pemain berkualitas. Ini adalah akuisisi sebuah kunci yang dirancang khusus untuk membuka potensi sistem taktis Ruben Amorim. Kecocokannya tidak hanya bersifat kebetulan, itu adalah hasil dari perencanaan yang matang. Senjata sempurna untuk Amorim. Sistem andalan Ruben Amorim 3-4-2-1 menempatkan dua gelandang serang atau nomor 10 di belakang satu penyerang tengah. Peran ini seolah-olah diciptakan untuk Mbeumo. Ia diproyeksikan untuk mengisi posisi nomor 10 di sisi kanan. Dalam peran ini, ia tidak dituntut untuk menjadi target man yang menahan bola. Sebaliknya, tugasnya adalah beroperasi di half space, area di antara bek sayap dan bek tengah lawan, dan menerima bola sambil bergerak maju atau saat berbalik badan untuk menyerang pertahanan lawan. Kecenderungan alami Mbeumo untuk melakukan tusukan dari kanan ke dalam secara sempurna menempatkannya di zona operasi yang diinginkan Amorim. Kemampuannya untuk melakukan lari menyusup atau underlap dari area sayap ke dalam kotak penalti juga merupakan salah satu pola serangan kunci dalam sistem Amorim. Dengan demikian, United tidak merekrut pemain dengan harapan bisa memperbaiki kelemahannya. Mereka merekrut pemain yang kekuatannya dimaksimalkan oleh sistem, sementara kelemahan utamanya dibuat menjadi tidak relevan. Menciptakan duet dinamis. Dampak Mbeumo akan semakin terasa melalui kombinasi dan hubungan yang bisa ia bangun dengan pemain lain di lini serang. Dengan Matheus Cunha, kedatangan Mbeumo dan Cunha di jendela transfer yang sama adalah sinyal bahwa United sedang membangun sebuah unit serangan yang cair dan saling melengkapi, bukan sekumpulan individu. Keduanya adalah penyerang yang efisien dan serbaguna. Cunha yang lebih nyaman dalam fase build-up dapat turun lebih dalam untuk menjemput bola, yang secara otomatis akan membebaskan Mbeumo untuk fokus menjadi predator di area berbahaya. Kemampuannya untuk melakukan pertukaran posisi akan membuat serangan United jauh lebih sulit diprediksi. Dengan Bruno Fernandes, dengan kemungkinan Bruno Fernandes bermain lebih dalam sebagai salah satu dari dua gelandang pivot, visi dan jangkauan umpannya yang kelas dunia akan menemukan target yang ideal.
Mbeumo adalah tipe pelari tanpa lelah, direct dan klinis yang selama ini dirindukan Bruno. Umpan-umpan terobosan akurat dari Bruno akan menjadi santapan lezat bagi lari-lari tajam Mbeumo di belakang garis pertahanan lawan. Dengan wingback kanan, misalnya Amad Diallo, gerakan Mbeumo yang menusuk ke dalam secara alami akan menciptakan ruang kosong yang masif di sisi sayap. Ruang ini dapat dieksploitasi oleh wingback kanan yang melakukan overlap. Ini berpotensi menciptakan situasi 2 lawan 1 yang menghancurkan melawan back sayap lawan, yaitu prinsip serangan yang sangat disukai oleh Amorim untuk membongkar pertahanan. Ekspektasi versus realitas. Tentu saja, label harga yang mencapai 71 juta pound sterling akan membawa tekanan dan sorotan yang luar biasa. Setiap penampilan akan dianalisis, setiap kegagalan akan diperdebatkan. Lingkungan media di sekitar Manchester United bisa sangat toksik dan tidak kenal ampun. Namun jika ada pemain yang siap secara mental, mungkin Mbeumo. Perjalanannya di Brentford yang dimana ia harus terus-menerus melangkah maju untuk mengambil tanggung jawab yang lebih besar telah menempanya menjadi pemain yang matang dan berkarakter. Ia telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi andalan, bukan hanya pelengkap. Bryan Mbeumo bukanlah seorang juru selamat tanpa celah yang datang untuk menyelesaikan semua masalah Manchester United seorang diri. Ia adalah sesuatu yang mungkin lebih baik, sebuah solusi yang sangat cerdas, spesifik, dan efisien. Ia adalah seorang penyerang modern yang tanpa henti bekerja keras, bergerak dengan cerdas, dan memiliki insting predator yang klinis di depan gawang. Profilnya bukan hanya sekadar bagus, itu adalah sebuah kecocokan skematik yang nyaris sempurna untuk identitas taktis yang ingin dibangun oleh Ruben Amorim. Ia adalah pemain yang kekuatannya dieksploitasi secara maksimal oleh sistem, sementara kelemahannya diminimalkan. Pembeliannya bersama dengan Matthew Cunha menandakan sebuah pendekatan rekrutmen yang lebih koheren dan berbasis visi. Sebuah angin segar bagi para pendukung klub. Label harga yang berat dan tekanan yang tak terhindarkan di Old Trafford akan menjadi ujian terbesarnya. Namun, perjalanan sang predator senyap dari Divisi 2 Prancis hingga ke panggung megah Theatre of Dreams menunjukkan bahwa ia memiliki karakter, etos kerja, dan yang terpenting, perangkat yang tepat untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga untuk berkembang pesat dan menjadi pemain yang mendefinisikan era baru Manchester United. Babak baru telah dimulai.